け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらだろ。Manga Baku atau Windbreaker episode yang ke-42-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertama ini, cerita tentang kisah masa lalu dari Ume akhirnya sekarang sudah berakhir. Lalu pada kesempatan yang sama itu, Sakura yang sangat penasaran akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Umemiya. Hah? Kenapa di saat sepenting ini dirimu malah bercerita seperti itu kepadaku? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Ume pun akhirnya langsung menjawabnya. Haha, tenang saja. Walaupun ini adalah cerita masa laluku yang sangatlah kelam, tapi sekarang aku sudah lama bisa bangkit serta belajar dari semua kesalahanku itu. Yang artinya, secara tidak langsung, aku dan juga dirimu sama sekali tidak jauh berbeda. Mengingat kita berdua sama-sama datang dari luar kota Makochi. Ditambah, aku dan juga dirimu bisa dirubah oleh para penduduk di dalam kota Makochi ini. Selain itu, kau pun tanpa sengaja sekarang malah ikut terseret dengan masalah dari Furin. Serta, kau pun juga sekarang sudah menjadi target oleh Yamato Endo. Jadi setidaknya, aku memiliki tanggung jawab untuk bisa menceritakan kepadamu tentang bagaimana awal mula perpecahan di antara kita bisa terjadi. Di momen inilah, Sakura yang mulai terlihat malu, akhirnya dia pun tidak bisa berkata apa-apa. Mengingat kenyataannya, semua yang dikatakan oleh Ume barusan adalah sebuah kebenaran. Dan Sakura pun ikut mengamininya. Bahwa memang benar dirinya telah berhasil berubah menjadi jauh lebih baik setelah datang ke dalam kota ini dan juga bertemu dengan teman-teman barunya termasuk Tachibana Kotoha. Nah, singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu atau tepatnya pada waktu siang harinya, maka di saat yang bersamaan ini kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama mengenai proses jalannya latihan dari Sakura pada hari yang terakhir. Mengingat pada halaman tersebut, Sakura pun kembali melanjutkan latihan bertarungnya lagi melawan Tomohiragi. Di mana di dalam praktiknya, setelah beberapa hari kebelakang ini, Sakura terus-menerus bertarung tanpa berhenti melawan jenderal paling kuat di dalam geng Bofurin. Maka pada akhirnya, kemampuan dari Sakura Haruka kini sekarang berhasil meningkat. Sederhananya, walaupun pada awalnya Sakura tidak mampu mengimbangi kekuatan dari Tomohiragi dan juga tidak mampu menyerang tubuh dari Tomohiragi, namun untuk sekarang hal itu pun sudah sangat jauh berbeda. Mengingat pada kesempatan ini, Sakura sudah berhasil membulatkan tekadnya untuk dapat bertarung demi bisa melindungi teman-temannya sekaligus para penduduk dari kota Makochi. Sehingga semua serangan dari Sakura, baik itu tendangannya dan juga pukulannya, sekarang justru malah menjadi semakin keras. Sampai pada momen ini kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa serangan tendangan kaki kanan dari Sakura Haruka akhirnya mampu mendarat dengan sangat kencang tepat menuju ke arah tubuh dari Tomohiragi. Lalu sambil tersenyum, Hiragi pun akhirnya langsung memuji kehebatan dari Sakura itu dengan berkata seperti ini kepada dirinya. Dengan begini, maka sekarang aku sudah sangat yakin bahwa dirimu pasti bisa bersaing melawan Yamato Endo di dalam pertarungan kita nanti malam. Nah, setelah proses latihan dari Sakura dan juga semua teman-temannya saat ini sudah selesai, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam ruangan rapat dari geng Bofurin. Di mana pada sore itu, Ume pun kembali mengumpulkan semua petarung terkuat yang ada di dalam sekolah Furin untuk bisa berbicara kepada mereka mengenai strategi seperti apakah yang nantinya akan dilakukan oleh Bofurin untuk dapat bertarung melawan Yamato Endo. Sederhananya, sebagai ahli strategi dari geng Bofurin, maka Mizuki lah sebagai pemimpin rapat yang akhirnya mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya. Dengar, pertarungan antara Bofurin melawan kelompok dari geng Shadow nantinya akan dimulai pada tengah malam atau pada jam 12 malam. Di mana tujuan dari Yamato Endo adalah untuk bisa mengalahkan Bofurin sekaligus untuk bisa menghancurkan Bofurin. Jadi ketika nanti mereka bisa menang, maka Furin pun akan kembali dirubah menjadi seperti Furin yang dulu lagi, yaitu sekolah Furin yang akan terus bertarung satu sama lain. Hingga pada akhirnya mereka pun akan menimbulkan kekacauan di dalam kota Makochi lagi. Atau dengan kata lain, ini adalah pertarungan dalam skala besar, di mana tugas dari kita semua adalah untuk bisa bertahan sampai dengan pertarungan selesai. Oleh karena itu, maka mulai dari sini tolong perhatikan perkataanku baik-baik. Mengingat aku akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk bisa mempertahankan beberapa posisi tertentu yang mungkin saja akan menjadi pintu masuk bagi para berandalan dari kelompok geng Shadow. Di mana intinya adalah sebagai berikut.
Yaitu, terdapat 4 gerbang utama untuk bisa masuk ke dalam kota Makochi. Yang pertama adalah pintu gerbang belakang, di mana itu adalah perbatasan antara wilayah kekuasaan dari sekolah Furin dan juga wilayah kekuasaan dari sekolah Sisi Toren. Jadi aku rasa pintu itu tidak perlu dijaga sama sekali. Mengingat Shadow tidak akan pernah datang lewat sana. Karena pada lokasi itu terdapat Togamejo dan juga Tomiyama Choji, yang nantinya harus mereka hadapi lebih dulu sebelum mereka bisa sampai di dalam kota Makochi. Jadi oleh karena itu, maka inilah 3 tempat yang sekarang harus kita waspadai. Yang pertama adalah taman kota atau hutan kota. Kemudian yang kedua adalah pintu masuk utama dari jalan besar. Dan yang ketiga adalah pintu masuk dari jalan sungai yang dipisahkan dengan 3 buah jembatan besar. Nah, karena pintu masuk dari hutan kota ini sangatlah besar, maka aku akan menempatkan 2 tim dan juga 2 jenderal perang dari geng Furin untuk bisa menjaga lokasi itu. Mereka adalah kelompokku, yaitu fraksi Komoku, dan juga fraksi Zozo yang dipimpin oleh Momose. Kemudian, untuk lokasi yang kedua adalah jalan utama dari kota Makochi. Mengingat tempat itu sangatlah sempit dan memiliki akses langsung untuk bisa masuk ke dalam sekolah Furin, maka kelompok yang paling fleksibel lah yang cocok untuk bisa menjaga wilayah itu, yaitu kelompok dari Jikoku yang dipimpin oleh Tsubakino. Sedangkan yang terakhirnya adalah lokasi dari perbatasan sungai. Mengingat sungai kita ini memiliki 3 buah jembatan besar sebagai jalan masuk menuju ke dalam kota Makochi, maka 3 tim dari fraksi Tamon lah yang sekarang aku berikan tugas untuk bisa menjaga jembatan itu. Jembatan yang pertamanya dijaga oleh murid kelas 3 yang dipimpin oleh Toma Hiragi. Kemudian jembatan yang keduanya dijaga oleh murid dari kelas 2 yang dipimpin oleh Renkaji. Lalu jembatan yang ketiganya dijaga oleh murid dari kelas 1 yang dipimpin oleh Sakura Haruka. Mendengar penjelasan itu dari Mizuki, Mirai yang sangat penasaran akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada dirinya. Hah? Kenapa kita repot-repot malah membagi geng kita menjadi beberapa bagian? Padahal akan sangat efektif jika kita bertarung bersama-sama di dalam satu lokasi sekaligus. Karena jika kita berpencar seperti ini, maka andaikan geng Shadow datang secara bersamaan dan memutuskan untuk bisa menyerang satu lokasi sekaligus, maka secara otomatis kita pun akan berhasil dikalahkan dan kota dari Makochi nantinya akan kembali dihancurkan oleh mereka. Di momen inilah Mizuki pun dengan tenang akhirnya mulai menjelaskan kepada Nirei. Pertanyaan bagus, tapi sebelum aku menjawabnya, maka aku akan menyampaikan 2 buah aturan tambahan yang telah dibuat oleh Yamato Endo sebagai aturan di dalam pertarungan kita nanti. Aturan pertamanya, selama geng Shadow masih bisa melihat bahwa masih ada anggota dari Bofurin yang kebetulan pada saat itu masih bisa bertarung, maka mereka pun akan berjanji kepada kita bahwa mereka tidak akan menyentuh atau menghancurkan kota Makochi. Yang artinya, selama masih ada 1 orang anggota dari Furin yang saat itu masih bisa bertarung, maka seharusnya penduduk dari kota Makochi tidak akan pernah diserang oleh para anggota dari geng Shadow. Itulah alasanku kenapa kita membagi kelompok kita menjadi beberapa bagian. Karena pada dasarnya kita sama sekali tidak tahu pintu masuk manakah yang nantinya akan didatangi oleh para anggota dari geng Shadow. Jadi, jika kalian nanti bisa melihat bahwa muncul banyak anggota dari geng Shadow pada lokasi kalian, maka kalian harus bisa mengirim pesan kepada grup WhatsApp kita dengan menggunakan simbol berikut. Tanda X artinya kalian membutuhkan bantuan, dan juga banyak petarung kuat dari kelompok Noroshi yang muncul pada lokasi kalian. Sedangkan tanda lingkaran hijau artinya kalian bisa mengatasinya sendirian tanpa memerlukan bantuan dari kami. Dengan cara seperti ini, maka kita pun jadi bisa mengantisipasi dari lokasi manakah kekuatan terkuat dari Yamato Endo nantinya akan menyerang kota Makochi. Mendengar penjelasan itu dari Mizuki, Nirei pun akhirnya bisa mengerti. Namun, karena Nirei masih penasaran, maka dia pun kembali bertanya lagi kepada Ume. Baiklah, aku bisa paham alasan dari Mizuki-san memutuskan kita untuk bisa berpencar. Tapi masalahnya, apakah kalian yakin bahwa Endo akan datang menyerang sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan? Di momen inilah, Ume pun dengan tenang akhirnya seketika langsung menjawabnya. Dengar, ketika Endo dan juga Chika masih berada di dalam sekolah Furin, mereka adalah petarung yang sangat jujur, dan juga mereka pun sama sekali tidak pernah berbohong dengan semua ucapannya. Yang artinya, jika Endo sudah bilang bahwa dirinya akan datang menyerang sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan, maka sudah pasti Endo akan datang pada waktu itu juga. Ditambah, jika Endo sudah berjanji untuk bisa menyerang penduduk dari kota Makochi, maka aku pun sangat yakin sekali Endo pasti akan menepati janjinya itu.
Nah, di momen yang sama inilah, sekarang giliran dari Suho Hayato yang akhirnya kembali melanjutkan pertarungan dari Nirei sebelumnya. Ume-san, kalau begitu, di manakah dirimu akan ditempatkan? Atau di lokasi manakah dirimu akan bertarung melawan kelompok dari Shadow? Mendengar pertanyaan itu dari Suho Hayato, Mizuki pun kini langsung memotongnya. Serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung menjelaskannya kepada Suho. Dengar, disitulah letak peraturan nomor 2 yang sudah dituliskan oleh Yamato Endo. Intinya, Ume akan tetap tinggal di dalam sekolah Furin. Atau, Ume tidak boleh keluar dari dalam pagar sekolah. Dan juga, Ume tidak boleh ikut bertarung untuk dapat melawan serangan dari kelompok Geng Shadow ini. Karena, jika Ume memutuskan untuk bisa keluar, ataupun ikut campur di dalam pertarungan yang terjadi di luar sekolah, maka perjanjian yang nomor 1 di atas otomatis akan dibatalkan. Yang artinya, Shadow akan menyerang para penduduk kota dan juga akan menghancurkan kota Makochi. Atau dengan kata lain, Endo dan juga Shadow memutuskan untuk bisa menyegel, alias mengurung, dan juga membuat Umemiya untuk tidak bisa bertarung di garis depan. Karena, jika Umemiya dibiarkan untuk bisa ikut campur, maka secara otomatis, Furinlah yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Karena, menurut Yamato Endo dan juga semua teman-temannya, Ume adalah orang terkuat dan juga petarung terhebat yang ada di dalam sekolah Furin ini. Mendengar penjelasan itu dari Mizuki, semua siswa Furin lainnya tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Mengingat menurut mereka, mustahil mereka bisa menang jika tanpa bantuan dari Umemiya. Namun ternyata, respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Ume. Karena pada halaman yang sama ini, Ume pun sekarang justru malah menjadi tersenyum. Serta dengan tenang, dia pun mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya. Dengar, Shadow telah salah perhitungan. Mereka pikir dengan melarang kau untuk bisa ikut bertarung adalah keuntungan besar bagi mereka. Tapi faktanya, hal itu sama sekali tidak benar. Mengingat, aku pun sangat yakin sekali bahwa kekuatan dari kalian semua sekarang sudah cukup untuk bisa mengalahkan para anggota dari Geng Shadow, termasuk para anggota dari Noroshi. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku serahkan urusan pertarungan di garis depan menuju kepada kalian semua. Sebagai gantinya, aku akan tinggal di dalam sekolah dan juga menunggu kedatangan dari Chika Takeshi. Nah, menyaksikan semua ucapan dari Ume tersebut, semangat bertarung dari para anggota Furin lainnya akhirnya seketika langsung menjadi terbakar. Sampai pada halaman yang terakhir itu, mereka pun seketika langsung berjalan keluar untuk dapat pergi menuju ke lokasinya masing-masing. Serta dengan jiwa baku hantam yang sangat membara, mereka pun sekarang sudah siap untuk bisa menjalani sebuah pertempuran paling besar di dalam manga baku hantam Windbreaker ini. Bahkan di dalam satu kesempatan itu, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa semua petarung dari murid kelas 1 yang dipimpin oleh Sakura Haruka sama sekali tidak merasa ketakutan. Begitu pula dengan Sugusita, mengingat dialah orang yang paling bersemangat di antara para murid dari sekolah Furin lainnya. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.